dalam mata kuliah studi fikih. Kali ini kita akan membahas mengenai asas tasyri' secara umum. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam mempelajari mata kuliah ini dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Seperti kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini dan senantiasa menjaganya. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlihat dari adanya perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan kasih sayang dan keadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul yang menjadi penutup para nabi. Tentu saja Rasul ini bernama Muhammad SAW dan dia sebagai pembawa risalah Islam yang menjadi risalah terakhir dan tidak ada risalah lagi setelah itu. Syariat Islam yang sempurna dan menyempurnakan ini tentu saja dapat berlangsung secara sempurna apabila berdiri di atas asas-asas yang membuatnya selalu relevan untuk semua manusia pada setiap tempat dan masanya. Asas-asas syariat Islam diantaranya adalah tidak memberatkan dan menghilangkan kesukaran. Selain itu, syariat Islam juga memelihara kemaslahatan untuk seluruh manusia dan juga merealisasikan keadilan secara komprehensif. Syariat Islam yang memiliki asas untuk tidak memberatkan dan menghilangkan kesukaran terbukti dalam beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Selain itu, terdapat juga dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, Allah SWT berfirman, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 17, tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Nah, itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT juga berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan yang terakhir dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 disebutkan bahwa Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Maka jika kita melihat dari ayat-ayat ini, begitu nampak bahwa Allah SWT adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga Allah SWT mengetahui perbedaan kondisi manusia, baik yang sehat maupun yang sakit, yang kuat atau yang lemah, sehingga Allah SWT menghilangkan kesukaran dan memberikan keringanan kepada manusia-manusia dalam keadaan tertentu tersebut, yaitu dalam keadaan sakit dan juga tertimpa musibah. Untuk keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah SWT terdapat dalam beberapa aspek syariat. Yang pertama dalam aspek ibadah, kemudian dalam aspek muamalah dan juga dalam aspek ukubah atau sanksi. Antara contoh dari rukhsah dalam masalah ibadah adalah adanya kebolehan untuk mengqashar sholat, kemudian berbuka puasa bagi orang yang berpuasa ketika sedang sakit dan orang yang dalam perjalanan, kebolehan melakukan tayamum bagi orang yang tidak menemukan air, dan juga kebolehan tayamum bagi orang yang berhalangan menggunakan air karena khawatir akan timbulnya bahaya terhadap dirinya, serta dibolehkannya mengkonsumsi makanan haram ketika dalam keadaan darurat. Di luar contoh-contoh ini, ternyata Allah SWT juga memberikan keringanan kepada kita untuk wajib berpuasa hanya 1 bulan dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan. Hal itu karena Allah SWT mengetahui bahwa dalam praktek puasa perlu adanya usaha fisik dan psikologis. Seperti halnya dalam ibadah haji, di mana ibadah haji harus dilakukan dengan adanya kemampuan secara fisik maupun kemampuan secara harta. Sehingga Allah SWT tidak mewajibkan haji melainkan sekali dalam seumur hidup dan bagi orang-orang yang mampu menunaikannya. Selain dalam masalah ibadah, rukhsah atau penghilangan kesukaran dan pemberian keringanan juga terdapat dalam masalah muamalah. Misalnya, diperbolehkannya membangun banyak hukum berdasarkan urf atau kebiasaan yang benar secara syar'i. Hal ini dikarenakan di dalam muamalah tidak ada prosedur resmi atau formal yang harus diikuti agar suatu akad menjadi sah. Hanya cukup dengan kerelaan dari kedua belah pihak saja, sebuah akad dapat dikatakan sah. Namun dalam Quran surat An-Nisa 29 disebutkan
Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepadamu." Meski sebuah akad akan sah dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, namun Allah Subhanahu wa taala juga melarang atau memberikan larangan untuk memakan harta sesama dengan cara yang batil. Dengan demikian, kemudahan yang ditemukan dalam muamalah adalah diperbolehkannya membangun banyak hukum berdasarkan uruf atau adat kebiasaan yang benar secara syar'i, di mana agar sebuah akad itu terjadi dengan kerelaan di antara kedua orang yang berakad dan juga terhindar dari memakan harta secara batil. Selain dalam masalah ibadah dan juga masalah muamalah, penghilangan kesukaran atau pemberian rukhsah juga terdapat dalam masalah ukubah atau sanksi. Meski telah ditentukan bahwa hukuman bagi seorang yang mencuri adalah hukuman potong tangan, namun hukuman potong tangan itu dapat menjadi lebih ringan atau dapat dibatalkan dalam beberapa keadaan. Sebagaimana dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadapkan pada seorang pencuri. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggugurkan had bagi pencuri tersebut karena pencuri tersebut ingin bertahan hidup dan pencuri tersebut tidak menemukan sesuatu apapun untuk menyambung hidupnya kecuali dengan mencuri. Dan yang ia curi adalah harta orang yang diduga ada hak baginya dalam harta tersebut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menggugurkan had bagi pencuri tersebut. Namun rukhsah ini hanya berlaku, dapat kita ketahui bahwa rukhsah ini berlaku bagi orang yang mencuri dalam keadaan darurat. Apabila keadaan tersebut tidak darurat atau tidak mendesak, rukhsah tersebut tidak dapat berlaku. Bagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadapkan pada seorang pencuri yang telah mengaku sedangkan barangnya tidak ada. Tapi hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak menyangka kamu telah mencuri." Orang tersebut berkata, "Betul, saya telah mencuri ya Rasulullah." Dia mengulangi pengakuannya itu sampai 3 kali. Atas dasar pengakuan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan agar orang tersebut dipotong tangannya, dan kemudian orang tersebut benar-benar dipotong tangannya. Syariat Islam juga berdiri di atas asas memelihara kemaslahatan seluruh manusia. Kecenderungan fikih yang bersifat kolektivisme sebenarnya sudah cukup dalam menjelaskan tujuan syariat Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Namun kenyataannya manusia di dunia ini tidak hanya melaksanakan syariat Islam, namun mereka juga berhadapan dengan undang-undang positif, di mana keduanya memiliki perbedaan. Di mana di antara syariat Islam dan undang-undang positif, keduanya memiliki perbedaan. Meski keduanya sama-sama memberlakukan hak hukum kepada seluruh manusia, namun undang-undang positif dibatasi dengan batasan daerah atau jenis negaranya, di mana hal tersebut tidak berlaku di dalam syariat Islam. Di dalam undang-undang positif, pemberlakuan hukum dapat dilakukan terhadap semua orang berdasarkan salah satu dari 2 jenis pemberlakuan. Yang pertama adalah efektivitas teritorial dan yang kedua adalah efektivitas personal. Di mana efektivitas teritorial ini adalah diberlakukannya undang-undang kepada seluruh orang yang tinggal di teritorial tertentu, baik warga negara setempat asli atau warga negara asing yang datang ke tempat tersebut, namun tidak berlaku kepada orang-orang yang berada di luar daerah tersebut, meskipun orang-orang di luar daerah tersebut juga berasal dari daerah yang dimaksud. Kemudian efektivitas personal adalah undang-undang yang diterapkan kepada warga negara, baik yang berada di luar negeri ataupun di dalam negeri, tetapi undang-undang tersebut tidak berlaku kepada warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Namun di dalam syariat Islam, pemberlakuan hukum sangat berbeda, di mana syariat Islam membawa hukum-hukum yang berlaku bagi umat Islam di negara manapun di bumi Allah SWT ini. Karena Islam memandang bahwa semua umat Islam adalah umat yang satu berdasarkan teks Al-Quran. Meski negara-negara umat Islam ini berjumlah banyak. Syariat Islam juga berlaku pada hak semua orang yang diseru dengan pemberlakuan secara teritorial dan personal secara bersamaan. Kecuali pada beberapa kasus tertentu seperti orang-orang yang
beragama non-Islam. Orang-orang non-Islam, mereka semua juga diseru baik secara pelaksanaan maupun keyakinan. Sehingga sesungguhnya orang-orang non-Islam ini juga diberi sanksi terhadap kedua hal tersebut. Sehingga mereka dikenai hukum seperti halnya orang-orang Islam dalam aspek sanksi dan juga muamalah. Kecuali pada kasus-kasus yang tertentu, selain iman dan ibadah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, meski syariat tersebut berlaku pada semua orang baik muslim maupun non-muslim, namun kita tidak boleh menuntut mereka dalam hal iman dan juga ibadah. Karena orang-orang non-muslim itu juga akan mendapatkan sanksi atau siksa atas keduanya di akhirat nanti. Ini adalah salah satu pendapat dari ahli fikih Irak yang pendapatnya diperpegangi oleh umat Islam hingga saat ini. Meski demikian, hal ini juga masih menjadi perdebatan di antara para ulama, di mana dalam pendapat yang lain, di antaranya pendapat yang dipercaya dalam kitab Al-Manat dan syarahnya oleh pengarang kitab Al-Bahar bahwa orang kafir diseru untuk beriman dan diberlakukan pula sanksi kecuali hukuman minum khamr, karena keyakinan mereka bahwa khamr itu halal, juga dalam praktik muamalah. Sedangkan dalam aspek ibadah, para ahli fikih Samarkand mengatakan bahwa mereka tidak diseru baik secara pelaksanaan maupun keyakinan. Di samping itu ada lagi pendapat dari ahli fikih Bukhara yang mengatakan bahwa orang-orang non-muslim ini tidak diserunya pada aspek pelaksanaannya saja. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli fikih dalam menyikapi berlakunya syariat Islam bagi semua orang, baik muslim maupun non-muslim. Kembali lagi pada asas syariat Islam yang memelihara kemaslahatan seluruh manusia, bahwa kemaslahatan itu banyak sekali bentuknya. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang mendahulukan kemaslahatan umum dibanding kemaslahatan pribadi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan. Kaidah ini sangat banyak diaplikasikan dan menggambarkan kecenderungan fikih yang bersifat kolektivisme. Dapat dicontohkan adalah bolehnya mencabut hak kepemilikan sebagian orang untuk pelebaran jalan atau aliran sungai atau manfaat umum lainnya. Selain itu, kaidah tersebut juga dapat diterapkan untuk mewajibkan menafkahi kerabat yang dekat atas kerabatnya, kemudian memaksa orang yang memiliki utang dan dia mampu untuk melunasi utangnya meski dengan dipenjarakan, dan mewajibkan zakat bagi orang kaya terhadap orang yang minta-minta dan yang tidak punya. Syariat Islam juga berlandaskan pada asas merealisasikan keadilan secara komprehensif. Jika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapati bahwa kata adil dengan segala makna dan artinya disebutkan sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Ini adalah bukti yang cukup kuat bahwa syariat Islam menciptakan keadilan untuk menjaga hak-hak umat Islam itu sendiri agar mereka merasa aman baik jiwanya, hartanya maupun semua hak-haknya. Di antara beberapa firman Allah yang memerintahkan keadilan terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan juga permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selain itu, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 disebutkan, sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kemudian, selain itu, dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa syariat Islam begitu antusias dalam menegakkan keadilan dengan menuntut kita untuk menjadi saksi dengan adil dan baik terhadap diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Dengan adanya ayat-ayat tersebut,
kita ketahui bahwa syariat yang berdiri ini adalah syariat yang berlaku secara merata dan memandang kepada semua manusia dengan satu pandangan. Artinya, manusia dihadapkan pada syariat yang sama dan tidak ada perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Kemudian tidak ada perbedaan antara yang pintar dengan yang hina, sehingga syariat Islam ini berlaku adil di antara semua manusia dalam hukum-hukumnya. Yang kedua, syariat Islam merupakan ciptaan Allah SWT, baik dalam asasnya, kaidahnya, bahkan hukum-hukumnya yang rinci, di mana Allah SWT adalah zat yang maha tahu segala sesuatu, maha mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, sehingga tidak diragukan lagi bahwa syariat Islam merealisasikan keadilan secara komprehensif karena Allah SWT sebagai penciptanya adalah zat yang maha kuasa yang menciptakan adil dan keadilan secara bersamaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa syariat Islam berdiri di atas 3 asas. Yang pertama, syariat Islam tidak memberatkan dan menghilangkan kesukaran. Yang kedua, syariat Islam memelihara kemaslahatan semua manusia. Dan yang ketiga, syariat Islam merealisasikan keadilan, bahkan keadilan secara komprehensif. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.